Bapak, seandainya engkau bisa menyaksikan kini, hasil dari keyakinan dan kerja keras yang kau ajarkan untuk kupercaya, seutas tali impian yang kau tunjukkan untuk menjadi titian cara hidupku. Hari ini aku akan menuai buah dari cita-cita yang pernah kita semai bersama. Pak, dengan segenggam penuh kerinduan, aku berpamitan pada kenanganmu. Aku akan pergi berkunjung ke Baitullah, Pak. Menunaikan haji, seperti yang pernah kita impikan bersama. Datangnya usia senja seringkali membuat manusia memutuskan untuk mulai menutup pintu-pintu mimpi. Menjelangnya akhir masa, kerap kali membawa serta bayang-bayang penyesalan akan keputusan dan tindakan yang terserak salah di masa lalu. Seperti bulir-bulir nasi yang terbuang, disesali, namun tak layak dan tak bisa untuk diambil kembali. Kebanyakan manusia yang menua bahkan telah tenggelam kepada akhir, bahkan sebelum waktunya benar-benar tiba. Namun tidak demikian halnya dengan Ibu Samiem. Baginya, di usia tua maupun muda, setiap detik kehidupan adalah perjalanan, ladang kesempatan, di mana kita harus terus menanam dan menuai untuk mengumpulkan hasil yang terbaik sampai nanti tirai mata ini sudah tidak mampu dibuka lagi. Hidupnya adalah perjuangan panjang yang tak pernah ingin ia akhiri. Sekalipun senja menjelang, sekalipun kerentaan telah datang, namun sebuah cita-cita mulia senantiasa membarakkan semangatnya. Seperti mata air keremajaan, impian itu memberinya pilihan cara hidup untuk dijalani, hingga ia mampu tetap tegap berdiri, kokoh menyangga asanya bahwa segala yang ia usahakan dan ia percaya tidak akan berakhir sia-sia. Ibu adalah panutan bagi kita semua. Beliau adalah tuntunan buat kita semua. Selain ibu tidak ada lain. Dengan ketulusan dan kegigihan beliau ini, kami sangat bangga pada beliau yang telah mendidik, merawat kami sekeluarga. Kami sangat sayang sekali pada beliau. Sampai detik ini, sampai saat ini, begitu sayangnya kami
sehingga tidak bisa saya ungkapkan. Terus ke akeh ora, Bu? Manganyang. Sekilo 5.000, piro ning anyang? Kira kula pura 5.000. Tenan to. Bu? Tukune sego kakek, Bu. Bisa dia pinten? Kilo 2.000. 2.000 niku sak pintene? 1 kilo. Lah napa pajen? Piro ning anyang? 3.000 nggih? Ya wis, kakek ben. 3.000. Mengumpulkan dan menjual nasi aking seringkali dipandang remeh oleh orang-orang yang memandang dunia sebagai tujuan akhir. Apalah arti dari butir-butir nasi yang terserak dan sepantasnya dilupakan? Tak cukup berharga untuk disimpan, dan bahkan seringkali dianggap sebagai beban. Wis juk ngono to dak di. Namun kearifan yang telah ditempa waktu selama 80 tahun membuat Bu Samiem tahu bahwa apapun yang telah dianugerahkan Allah ke muka bumi tidak selayaknya dipandang rendah. Setiap lembar, setiap helai, setiap butir memiliki makna dan perannya. Semua berkhidmat kepada manusia, menggelar ladang rizki dan kesempatan bagi mereka yang mau menemukannya. Dari menjual nasi aking inilah, Ibu Samiem mampu menghidupi dirinya sendiri. Betapapun ketujuh anaknya dapat lebih dari mampu untuk menyokong kehidupannya, tetapi inilah martabat bagi Ibu Samiem. Kegiatan yang bisa menjadikan hari-hari tuanya senantiasa bercahaya. Kemampuan berusaha yang memberinya kepuasan, ketentraman dan rasa berharga, hingga ia pun dapat mempertahankan keseimbangan diri, tetap sehat dan tegap berjalan. Barangkali tak banyak lagi yang dibutuhkan di dunia ini. Dalam rentang waktu 80 tahun kehidupannya, ia telah melihat dunia bergerak dan berubah. Perjuangannya sejak muda telah berhasil mengentaskan 7 orang anak yang dititipkan Allah kepadanya. Ibu Samiem tahu, buah perjuangannya dulu membuatnya berhak berdiri dengan kepala terangkat hingga kini. Tinggal satu mungkin, satu lagi cita-citanya. Kembali dari pasar dengan dilingkupi rasa lelah, tidak bisa membuat semangat Bu Samiem memudar. Rasa puas dan rasa syukurnya seperti mata air yang menyejukkan dan dapat memancarkan luapan sukacita. Ia telah berusaha, dan ada sisa uang dari penjualan nasi akingnya yang bisa ditabung. Seperti yang selalu ia lakukan selama ini, demi sebuah cita-cita besar yang sudah dipupuknya sejak berpuluh tahun yang lalu. Ya, ia ingin bertamu ke rumah Allah.
Jika melihat lembar demi lembar uang yang ia masukkan ke dalam celengan, rasanya berangkat pergi haji begitu berat dan begitu jauh dari jangkauan. Tetapi ke dalam celengan ini, ia juga memasukkan lembar demi lembar doa, keping demi keping keyakinan bahwa Allah Maha menyaksikan. Tuhannya tidak akan mendustakan usaha dan kesungguhannya. Dia tidak akan berpaling dari orang yang memohon dengan tulus kepadanya. Usia. Melihat kerentaannya dan mengingat yang dilakukannya sebagian ini, membuatnya menertawakan ironi dan menangis karena syukur. Tak banyak lagi kawan seusianya yang bisa bertandang atau didatanginya. Membuat Bu Samiem sering melewatkan siang sendiri. Pegal dan letih adalah teman. Zikir dan doa menjadi hiburan. Sebuah kenyataan hidup wanita tua yang sepantasnya diterima dengan ikhlas dan legowo. Oh alah, saking pundi? Oh, pasar atus baking. Alhamdulillah. Karo jangan anu tuku tangki blonjo. Ento napa? Sawi karo senor Wis dimasak oseng-oseng, Bu. Heeh, sesuk tak masak. Isi tanam tang aku kesel banget. Kesel ta? Nggih, saya. Enggak kena susah enggak. Sehat, paling sehat. Dahar pripun tak betake sekol niki. Lawe apa? Wah, lawe enak. Ya. Alhamdulillah. Niki unjukane. Ya. Senenge toya petak to. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat ya, Bu. Ini tak samuwun. Dah didasik. Tapi jadi beda kesel ya. Wis rambut pijitik ndak wae. Nah, unjuk sik. Ditelaske Bu Kendra. Telaske. Pun, ra ditelaske engko. Nggih. Kok tak dulang. Entuk piro? Sing dodolan mau. 10 juta. Alhamdulillah, 10 juta. 10.000 apa 10 juta? 10.000. Ya, dicelengi. Gen entuk akeh ya, Bu. Mungkin barokah kena nggih apa-apa. Iya. Tak pangsul sik ya, Bu ya. Selak nganterke dhewe sekolah. Hati-hati ya, Nduk ya. Nikmatnya, apakah yang lebih berarti bagi seorang wanita tua seperti dirinya dibanding curahan kasih sayang dan perhatian dari anak-anaknya? Bu Samiem sangat bahagia putra-putri dan cucu-cucunya selalu datang dan peduli padanya. Tetapi, ia tak bisa membiarkan hal itu membuatnya terlenakan.
ia menolak untuk menjadi lemah dan bergantung. Baginya, hanya ada satu yang pantas melihatnya lemah dan menerima dirinya bergantung kepadanya. Ibadah adalah kegiatan yang memberi nafas bagi hari-hari tua Bu Samiem. Tidak ada hal lain di dunia ini yang bisa membuatnya begitu bahagia dibanding saat ia mendengar panggilan azan. Berjalan menuju masjid, dirasakannya seperti berjalan menuju Masjidil Haram di Mekah. Selalu ada harapan besar bahwa impian itu akan mekar menjadi kenyataan suatu hari kelak. Dari waktu ke waktu, dalam setiap langkah, ia berdoa, semoga kelak di sana Allah memberinya kekuatan untuk berjalan, seperti Allah telah memberinya kekuatan untuk berjalan menuju masjidnya saat ini. Beliau selama ini rajin sholat 5 waktu di masjid, terutama kalau saya melihat itu subuh, Masya Allah, ya, masih cuaca gelap, itu Mbak Hati sudah awal-awal ke masjid. Itu ya sendiri karena memang beliau ya semangatnya luar biasa, ia menjaga kesehatan, menjaga ini sholatnya, ibadahnya. Ini sehingga kalau memang kalau ada adzan, kalau ada kegiatan-kegiatan ibadah, tidak hanya di jamaah masjid, di pengajian maupun di majian masjid rutin, ya beliau selalu aktif di depan. Karena beliau ingin menjadi contoh bagi masyarakat atau jamaah yang ada di sekitar sini. Apakah yang lebih pantas disyukuri dari nikmat ini? Keimanan yang menjadikan hati sejuk dan tentram mendengar panggilan sucinya dari hari ke hari. Tubuh yang sehat yang membuat kita mampu menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Di setiap sujudnya, Bu Samiem berdoa, semoga Allah menjaga hidayah yang telah dikaruniakan kepadanya hingga akhir hayatnya. Jadi walaupun sudah sepuh menunjukkan semangatnya yang luar biasa, baik dari segi itu tadi bahwa kegigihan beliau untuk sedikit menabung, untuk mengumpulkan uang, tidak mau merepotkan anak cucunya ya dengan biaya sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa siapapun kalau ada kesemangat, ada niat untuk beribadah haji, insya Allah Allah akan memudahkan. Yaitu harus ada ikhtiar lahir dan batin. Batinnya berarti dengan rajin datang ke masjid berjamaah, sholat 5 waktu, terutama sholat yang maghrib, isya, subuhnya ya luar biasa, dan ini menjadi contoh kita bersama. Disinilah, di tempat-tempat seperti inilah, Bu Samiem selalu diingatkan bahwa dalam kerentaan usianya kini, ia tetap tidak sendiri. Masih ada saudara-saudara seiman yang menjaga dan peduli padanya. Masih ada generasi muda yang membutuhkan waktu dan kearifannya
untuk membagi asam dan garam kehidupan. Makna dari kasih sayang yang tulus tidak selamanya berwujud hadiah yang berharga kilau kemilau. Bukan pula curahan perasaan yang meluap dan mengharu biru. Terkadang ia hanya mewujud dalam bentuk perhatian kecil yang seolah tanpa arti. Namun di balik itu, ada pengetahuan yang luas dan mendasar, bahwa sebongkah batu yang tampaknya kecil sekalipun, sesungguhnya mampu menjadi penyokong dalam merentangkan jembatan yang membelah lautan. Di rumah, Bu Samia menggelar sisa-sisa nasi yang diperolehnya di atas tampah-tampah. Di matanya, butiran-butiran nasi sisa itu bukanlah sesuatu yang telah berakhir perannya untuk kemudian dibuang dan dilupakan. Tetapi mereka adalah pernik-pernik yang membentuk awalan baru, utas-utas benang yang merajut tali impiannya. Bapak Hadi, laki-laki yang pernah hidup bersamanya berpuluh-puluh tahun lamanya. Sosok suami yang begitu mencintai keluarga dan menjadi panutan bagi dirinya dan ketujuh anak mereka. Betapa besar kerinduannya pada laki-laki itu kini. Ketika impian yang pernah mereka semai bersama, bahwa suatu hari kelak di usia tua, mereka akan pergi haji bersama, entah bagaimanapun caranya. Impian itu kini mulai berbuah dan berbunga. Apakah kau melihatku kini, Pak? Cara hidup dan keyakinan yang pernah kau ajarkan kini menuntunku menuju impian yang akan segera menjadi kenyataan. Keyakinan bahwa kesungguhan yang disertai dengan kecermatan, tekun dan teliti, serta rencana yang dibungkus dengan rasa percaya dan doa yang sempurna, akan membuat kemustahilan menjadi absurd, kegagalan menjadi nadir, dan yang ada hanyalah niscaya, insya Allah. Bu Samia menabung sisa jerih payahnya setiap hari. Begitu kuat menahan diri dari godaan dunia yang penuh warna-warni. Merangkai doanya
memaksimalkan usahanya, menjaga diri dan kesehatannya dari hari ke hari. Bertahun-tahun lamanya, semua demi satu cita-cita, melayakkan diri menjadi tamu Allah di rumahnya. Dengaran teko iki. Pas longgar ya Bu. Anak lanang ya teko. Kalau niki ajeng daftar haji, mumpung kondisine kantor libur, kan derek nopo mboten. Ya aku tak melu. Aku nggo rezeki dhewe. Nggih. Aku kempiteng Nggih. karo bojomu Nggih. ya. Ben iso kelakon Nggih. tekan Mas Slamet, tekan Wono Slamet iso nunggu anak putuku karo kowe. Lho Nggih. Bu, jenengan nih kok arep nderek kaji jane duwite Ibu Apa? pinten to Bu? Napa kata? Bayarane kathah lho Bu. Wis akeh, wis akeh kuwi Yo, duwe. subhanallah. Lah nambune kek napa to Bu kok jenengan ra sanjang? 10 tahun. Nggih, Ngumpul ya, kathah? nggih. Wis. Berarti iso bareng kalih. bareng. Kula matur nuwun Ibu iso nyelengi dhewe. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ibu saya ini memberikan inspirasi buat semua muslim yang ada di seluruh dunia agar walaupun dengan sedikit apa yang dia punya dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dengan menjual nasi aking, ibu saya bisa berangkat haji tahun ini. Mohon dukungannya, mohon doa restunya agar beliau diberi kemudahan, kelancaran agar menjadi haji yang makbul bersama kedua saudara saya. Dan kini, saat itu telah tiba. Semua kerja keras dan pengorbanannya dulu telah berbuah, dan doanya telah terjawab. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk.